Temu lagi di hot room. Ibu Mariana, setahu saya di undang-undang kita pengertian KDRT itu termasuk kekerasan fisik, kekerasan non fisik, melecehkan istri, sama apa lagi Bu? Penelantaran. Menelantaran. Ya. Artinya tidak ngasih nafkah dan sebagainya. Ya, dibiarkan, diabaikan, tidak diperhatikan. Sekali lagi, kalau suami tidak kasih nafkah sama istri dan anak, itu termasuk KDRT. Dibiarkan. Dalam tafsir dari kategori itu iya. Jadi harusnya jutaan penduduk Indonesia harusnya berhak membuat laporan KDRT. Karena banyak benar suami yang menelantarkan istri dan anak, kawin dengan istri kedua, ketiga dan sebagainya. Betul sekali. Budaya kita adalah budaya kekerasan dalam rumah tangga. Budaya kita adalah budaya kekerasan dalam rumah tangga. Jadi harusnya masih banyak lagi laporan ke polisi ya. Betul. Tentang KDRT ini bukan hanya karena ditonjok ya. Tapi termasuk juga penelantaran, bahkan melecehkan, merendahkan istri juga termasuk KDRT. Kekerasan seksual, yang ada beberapa jenis itu, kemudian juga kekerasan psikis. Oh begitu. Dengan kata-kata kotor, dengan sumpah serapah yang menjatuhkan harga diri istri. Jadi rakyat, terutama istri dan anak perlu tahu ya mulai sekarang ya, bahwa memang mereka berhak membuat laporan polisi ya. Mereka berhak. Ini pengacara makin panen ini ya. Oke, kita lihat dulu grafis berikut ini mengenai kasus KDRT. Nah ini dia nih. Korban perempuan. Sampai Oktober 2022 ada total 18.261 kasus. Dan hampir 95% korbannya adalah perempuan. Ya, korban laki-laki sangat sedikit. Ibu Lisda, gimana komentar Ibu terhadap ini? Sebagai anggota DPR. Ya, tentu kami yang ada di Komisi 8, dalam hal ini mitra kerja dengan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, tentu sangat prihatin dengan angka yang bahkan setiap tahun itu terus meningkat. Bahkan di saat terjadinya pandemi COVID-19, yang kita berharap bahwa keluarga kumpul di rumah itu dapat menciptakan lebih hangat, ternyata di sana malah peningkatan daripada kekerasan, khususnya terhadap perempuan ini justru meningkat, Bang. Dan ini sangat memprihatinkan, dan kami di DPR RI selaku fungsi kami sebagai fungsi legislasi, anggaran dan juga pengawasan, dari beberapa tahun yang lalu kami juga terus memperjuangkan untuk melengkapi apa-apa yang selama ini menjadi kendala di lapangan pada saat penindakan kepada pelaku. Dalam hal ini sudah ada Undang-Undang 23 tahun 2024 tentang KDRT, dan kemarin di tahun ini, April, sudah dilengkapi dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dan tentu kita berharap dengan undang-undang ini dapat lebih menindak para pelaku ini ke meja hukum. Oke, terima kasih Bu Lisda. Sekarang melalui Zoom kepada Ibu Diah Pitaloka. Halo Ibu Diah. Selamat malam Bang. Ini Ibu sebagai wakil ketua ya, wakil ketua Komisi 8 ya, kasus KDRT semakin marak. Apakah itu artinya undang-undang KDRT kita itu belum maksimal melindungi? Dan yang kedua, apakah apa pendapat Anda atas sikap seperti Lesti yang begitu viral dia melaporkan perlakuan suaminya, tapi hanya dalam 1 hari ditahan, langsung laporannya dicabut. Sebagai wanita, bagaimana sikap? Apakah sikap yang Anda setujui atau gimana? Kalau dilihat dari kasus-kasus KDRT yang ada, memang sebagian besar itu tidak banyak sekali kasus-kasus yang dilaporkan itu tidak diselesaikan melalui jalur hukum. Seperti Lesti misalnya dia mencabut gugatannya gitu. Jadi yang menarik memang yang harus kita sadari, tidak mudah bagi seorang perempuan itu melaporkan suaminya. Nah ini budaya kita ini cukup memberikan banyak sekali tekanan ya. Dia kemudian alasannya kan bapak dari anak-anaknya gitu. Padahal kita tahu sekali dari pasal-pasal yang ada, ini sangat pantas untuk dijatuhi oleh hukuman. Nah tapi bagaimana hukum itu bergerak? Nah hukum ini kan bergerak dengan latar belakang sosial budaya yang cukup kental. Kita di DPR mengupayakan dengan sangat keras bahwa kekerasan terhadap perempuan dan termasuk juga kekerasan dalam rumah tangga
itu bisa menurun angkanya, diminimalisir dengan pendekatan hukum. Nah, tapi yang jadi tantangan hari ini juga adalah budaya masyarakat yang cenderung permisif gitu ya terhadap kekerasan terhadap perempuan. Nah, saya nggak tahu apakah Lesti itu dengan kesadaran dia mencabut dakwaannya atau memang dengan pengaruh lingkungan sekitarnya gitu ya, mungkin dari kawan-kawan ataupun dari keluarga yang tentu dia juga secara, kita tahu dia juga baru pulang dari tanah suci ya, secara psikologis gitu kan, apakah tadi kata Mbak Mariana dia bingung berhadapan dengan hukum. Nah, ini hal-hal yang butuh sensitivitas dari kita semua, bagaimana sebetulnya produk undang-undang ini itu bisa bisa memperjuangkan keadilan bagi perempuan yang mengalami kekerasan. Ini memang tidak mudah gitu, bahwa kultur di kita memberikan tekanan-tekanan gitu ya terhadap perempuan yang menggugat suaminya. Itu tidak mudah di dalam sistem sosial kita. Apakah sanksi dalam undang-undang KDRT kita ini sudah maksimum, dan apalagi yang harus dilakukan agar KDRT ini menurun? Sanksinya sudah, undang-undangnya sebagai sebuah produk hukum itu sudah sangat baik itu undang-undang KDRT ataupun undang-undang tindak pidana penghapusan kekerasan seksual gitu ya, tindak pidana kekerasan seksual. Tapi masalahnya budaya yang melingkupi undang-undang ini itu butuh effort lebih. Misalnya perlindungan, atau misalnya bagaimana perempuan membawa kasusnya ke dalam ranah hukum. Tadi ketidakpercayaan atau ketidakyakinan dirinya untuk berjuang melalui hukum, ini kan prosesnya kan panjang. Tidak 1-2 minggu, hukum itu rata-rata kalau kasus KDRT itu 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, secara psikologis ini membuat beban sendiri bagi si perempuan gitu ya, atau istri yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga. Jadi proses hukum yang berbelit lama itu salah satu faktor membuat istri tidak melapor atau mencabut laporan yang sudah ada. Begitu pendapat Anda? Tidak yakin dengan langkah yang dia ambil misalnya bisa berhasil. Itu kedua. Yang pertama tadi tentu pendekatan sosial budaya yang membuat perempuan juga tidak mudah ketika dia menuntut suaminya ke meja hukum. Itu secara psikologis sangat berat pasti untuk istri gitu ya yang menuntut suaminya. Bagaimana perlindungan terhadap istri yang melapor suaminya agar jangan terkena intimidasi? Nah, kita berpikir nanti apakah dia akan mengalami kekerasan lagi gitu loh. Ini kan kita berupaya supaya hukum itu selain mencari keadilan juga memberikan perlindungan terhadap perempuan khususnya gitu ya. Nah, siapa yang bisa memastikan, tentu ini juga fungsi hukum ataupun fungsi perlindungan hukum terhadap warga negara, bahwa Lesti ini tidak mengalami tindak kekerasan lagi dari suaminya. Terima kasih Ibu Dia. Ibu Mariana, apa lagi yang perlu dibenahi dalam peraturan kita perundang-undangan mengenai KDRT? Ada lagi nggak yang perlu ditambah, dibenahi? Agar wanita ini tidak jadi korban dan juga tidak takut. Menurut saya undang-undang ini perlu diimplementasikan secara maksimal karena dia sudah ada sejak isi tahun 2004. Isi undang-undangnya sudah benar. Sudah cukup sebetulnya. Tapi pelaksanaannya kurang. Pelaksanaannya masih perlu pemahaman yang lebih dalam. Yaitu apa? Tentang pengalaman-pengalaman istri yang mengalami KDRT. Begitu. Sehingga ketika mengeluarkan keputusan-keputusan terkait dengan kasus itu, paham perspektif perempuannya, gendernya. Itu yang penting. Oke, terima kasih Bu Mariana. Sekarang saya mau tanya kepada Pak Agus. Kalau seorang istri yang korban KDRT, yang biasanya terjadi di ruangan atau di rumah, apa sih bukti yang harus dia tunjukkan agar laporannya itu memenuhi syarat? Ya, pertama kan bukti yang bisa dijadikan saksi, keterangan si korban itu bisa dikualifikasi sebagai satu alat bukti. Yang kedua adalah visum et repertum tadi, itu bisa dijadikan sebagai jadi alat bukti. hanya keterangan si korban bisa. Dan visum sudah 2 alat bukti. Bisa dijadikan sebagai alat saksi. Bukti. Nah, baru kemudian didukung dengan yang lainnya. Tapi satu kualifikasi saksi, dimaksudkan saksi korban, ini bisa dijadikan sebagai satu alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ya, di Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga itu kan ada.
satu saksi korban itu bisa dikualifikasi sebagai satu alat bukti. Satu alat bukti. Ya. Berarti menurut Bapak kan minimum 2 alat bukti. Minimum 2 alat bukti. Saksi korban sama visum udah cukup. Cukup. Kalau anak kecil bagaimana? Memenuhi syarat nggak? Biasanya kan KDRT itu di kamar, ditonton oleh anak-anaknya. Ya. Memenuhi syarat nggak sebagai saksi? Ya, artinya kan tentu didukung dengan alat bukti yang lainnya. Anak, keterangan saksi anak di bawah 18 tahun, apakah sah sebagai saksi? Kalau anak tentu tidak bisa. Tidak bisa dikualifikasi sebagai saksi. Kalau ART, ibu, bisa. kakak semua memenuhi syarat? Bisa memenuhi. Selama dia dewasa, bisa memberikan keterangan secara bebas, maka ini dikualifikasi sebagai saksi. Jadi menurut Anda, saksi korban kekerasan fisik, cara terbagus setiap jadi korban harus segera membuat laporan visum. polisi Ya. dan juga segera mendapatkan visum. Ya. Itu adalah salah satu pembuktian paling jitu. Ya, betul. Ya, untuk menjerat si suami. Ya, ya. Oke, kita istirahat lagi, ketemu lagi setelah yang berikut ini. Kasus Lesti, dia kan karena artis, makanya kepolisian bergerak cepat karena disorot oleh media. Apa itu benar? Kalau masyarakat biasa, ibu rumah tangga, misalnya penjual bakso, bagaimana respon polisi? Ya, jadi gini, kita ini makanya Pak, kita selalu semua kita tangani.